Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-6. Membaca Roma pasal yang ke-6. Saudara, minggu depan kita akan lanjutkan tema yang sangat penting dan sesuatu yang menjadi inti dari kekristenan, banyak digumulkan oleh teologi di dalam sejarah gereja mengenai apa yang harus orang Kristen lakukan di dalam pengajaran dari Taurat. Tapi sebelum itu hari ini kita akan konklusikan dulu, kita akan simpulkan apa yang Paulus nyatakan dengan sangat indah di dalam Roma 6 ayat 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Saya akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk terus oleh Tuhan, dipertumbuhkan imannya oleh Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan melakukannya dengan memberikan firman kepada kami. Berikanlah firman-Mu ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, pakai hamba-Mu. Dan biarlah apa yang Dia katakan digerakkan oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami. Biar Tuhan yang berkenan memelihara iman kami, mempertumbuhkannya. Sehingga hari demi hari kami melihat bagaimana Tuhan menarik kami untuk makin mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, sehingga semua berkat yang Tuhan mau curahkan oleh karena Kristus sudah menjadi milik kami, Tuhan rela curahkan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kami untuk mengasihi Tuhan yang terus-menerus bercokol dalam hati kami. Biarlah kebenaran-Mu yang membentuk kami untuk meninggalkan semua hal yang Tuhan benci. Dan menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan tolong kami untuk berada di dalam keadaan rohani yang tidak mungkin hidup tanpa Tuhan, yang sangat bersuka cita karena bisa hidup bersama dengan Tuhan. Berikan kami pertumbuhan sehingga kami ada di dalam keadaan itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam pasal ini, di dalam ayat yang ke-23, dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kita sudah melewati pembahasan yang panjang mengenai hal ini, dan saudara dan saya akan mendapatkan kesimpulan yang indah sekali dari Paulus ini dengan mengatakan upah dosa ialah maut dan karunia. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara bisa melihat ada dua hal di sini, yaitu maut, dosa dan maut. Kemudian di sisi lain ada hidup yang kekal di dalam Kristus. Tentu kita sudah bahas apa yang dimaksudkan dengan bagian ini. Namun saya ingin simpulkan melalui pembahasan yang sangat banyak, sangat panjang di dalam perjanjian lama mengenai perjuangan antara kekacauan dengan kestabilan, keindahan, dan juga kekudusan. Di dalam dunia kita melihat pertikaian ini, pertikaian dari kuasa kegelapan, kuasa kekacauan, kuasa kehancuran, dan ada kuasa yang baik yang menaklukkan. Ini pandangan yang akan kita pikirkan. Ada kuasa gelap melawan kuasa terang, ada kuasa kacau melawan kuasa yang membawa keteraturan. Tapi saudara, Alkitab mempunyai cara berpikir yang beda. Alkitab tidak melihat bahwa dunia ini adalah pertarungan antara kuasa jahat dan kuasa baik yang sedang berperang. Tidak. Dunia ini melihat bahwa Alkitab melihat bahwa yang terjadi di dalam dunia ini adalah pekerjaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan. Pekerjaan Tuhan yang terus-menerus dipamerkan. Tidak pernah ada keadaan di dalam alam ciptaan ini di mana Tuhan lepas kontrol, Tuhan tidak berkuasa, dan Tuhan seperti ditaklukkan. Tidak ada. Keadaan itu tidak pernah terjadi. Ini dikonfirmasi dengan pengertian yang dibagikan misalnya di dalam kitab Kejadian, atau di dalam di dalam kitab Ayub, atau di dalam beberapa bagian dari Mazmur 8 atau Mazmur 19 yang paling terkenal, yang menekankan tentang Tuhan sebagai Allah yang menopang segala sesuatu. Mazmur 46 juga menekankan tentang pemeliharaan Tuhan atas segala sesuatu. Nah maka saudara, di dalam pengertian orang Yahudi, Allah adalah Allah yang tidak pernah berhenti menopang dan memelihara. Sehingga mereka tidak bisa jatuh di dalam pengertian agama dari dunia ini yang melihat adanya pertempuran antara gelap dan terang, pertempuran antara kuasa baik dan kuasa jahat.
Hampir semua agama, kecuali tentu yang berasal dari Alkitab ya. Hampir semua agama memiliki pengertian seperti ini. Ada kuasa jahat dan kuasa baik yang tengah berperang. Manikeisme percaya ini, ada kuasa jahat dan kuasa baik tengah berperang. Di dalam pengertian dari agama manapun, ada kesadaran bahwa gelap dan terang itu senantiasa bertarung. Termasuk juga ada kuasa jahat dan kuasa baik yang sedang merebut hidup kita. Kuasa jahat dan kuasa baik yang bertarung untuk memenangkan diri kita misalnya. Kuasa jahat, kuasa baik. Siapa yang menang? Tentu kita percaya pada akhirnya kuasa baik yang akan menang. Kuasa dari kekuatan dari kasih, kekuatan dari kesatuan, kekuatan dari harmoni, kekuatan dari terang, itu akan mengalahkan kekuatan kacau balau dan juga gelap. Dan saudara, agama-agama kuno membuktikan hal ini. Mereka percaya bahwa alam itu terbentuk dari kekuatan yang sedang berperang. Ketika kekuatan baik yang menang, maka kita bisa hidup. Salah satu bentuk kekuatan baik adalah disingkirkannya laut oleh dewa langit atau dewa petir. Ini jadi pemikiran umum di dalam dunia kuno zaman perjanjian lama, tapi tidak ada dalam perjanjian lama. Jadi kekuatan yang antitesis, yang sangat berlawanan, itu sedang bertempur di tengah-tengah alam ini. Dan tanpa sadar kita juga akan berpikir seperti itu. Saudara akan mengatakan memang ada kuasa jahat dan kuasa baik yang sedang bertempur. Kita mungkin sangat akrab dengan cerita tentang anjing hitam dan anjing putih. Saudara pernah dengar cerita ini mungkin, ini salah satu ilustrasi khotbah yang sangat terkenal. Ada seorang yang membuka judi perkelahian anjing, lalu dia mengatakan, saya akan berani membayar siapapun yang taruh uangnya untuk anjing hitam menang. Pasti yang putih yang menang. Lalu orang lihat loh, yang putih sedikit lebih kecil dari yang hitam. Kok bisa yang memiliki anjing mengatakan yang putih yang akan menang? Lalu setelah bertarung ternyata yang putih yang menang. Sehingga pemilik anjing itu mendapatkan banyak keuntungan. Besoknya dia lakukan hal yang sama dan kali ini dia mengatakan, kali ini yang hitam yang menang. Dan semua orang yang ikut kemarin akan mengatakan, oke, saya taruh uang saya untuk anjing putih. Lalu dua anjing ini bertarung dan ternyata yang hitam yang menang. Nah yang tidak disadari oleh orang-orang adalah orang ini memberi makan dengan cukup anjing yang akan dia biarkan menang. Sehingga yang lemes dan gak punya makanan itu yang kalah. Lalu orang sering akan mengatakan, itu jugalah yang akan terjadi pada dirimu. Jika engkau memberi makan dosamu, dosamu akan kuat dan menang. Jika engkau memberi makan kerohanianmu, kerohanianmu yang akan menang. Saudara tentu ada aspek ini ya, kalau saudara pelihara kerohanian saudara pelihara kehidupan yang tekun di hadapan Tuhan, ya jelas saudara akan mempunyai kekuatan lebih daripada kalau saudara menjalani kehidupan yang reckless, yang sembarangan, yang sesukanya, yang penuh dengan kekacauan. Tentu itu ada. Tapi bagian ini Roma pasal 6 ayat 23 sedang tidak membicarakan tentang dua kekuatan yang seimbang saling bertarung. Kekuatan dosa dan maut dan kekuatan kasih karunia sedang bertarung. Siapa yang menang? Bukan seperti itu. Alkitab adalah buku yang paling banyak mengkritik agama. Saudara, ini yang tidak disadari oleh pembacanya yang tidak mengerti bagaimana baca Alkitab. Salah satu kesalahan paling besar dari orang membaca Alkitab adalah berusaha membuat Alkitab berbicara di dalam pengertian modern. Alkitab bukan buku modern. Adalah asing bagi Alkitab untuk berbicara di dalam kerangka pikir modern. Maka kalau kita paksakan Alkitab berbicara di dalam cara modern, kita akan kehilangan pesannya. Dan waktu kita kehilangan pesannya, kita akan salah mengerti Alkitab. Dan yang fatal tentu bukan cuma orang Kristen ya. Yang fatal adalah penyerang Alkitab. Menyerang Alkitab sebagai buku kuno yang dipaksa berbicara untuk zaman modern. Alkitab sepertinya tidak mengerti tentang bumi itu bulat. Alkitab sepertinya tidak mengerti bahwa sains itu sudah membuktikan bahwa kegangguan psikis itu bukan kerasukan, misalnya seperti itu. Tentu saya nggak bilang ini klaim yang benar ya. Alkitab seperti nggak mengerti bahwa laut itu adalah yang ada di sebelah barat Israel dan bukan yang di sebelah timur, tapi mereka mengatakan danau Genesaret sebagai laut. Karena bahasa kuno yang gak mengerti dunia modern. Nah orang modern baca Alkitab seperti itu. Akhirnya pesan Alkitab yang sangat menusuk, sangat tajam. Dan sangat mengandung kritik agama itu tidak terbaca. Karena orang membaca Alkitab dan akan memukul rata Alkitab sebagai buku yang sama dengan kitab-kitab kuno. Alkitab punya kisah penciptaan, oh sama dari Babel juga ada kisah penciptaan. Orang percaya bahwa Tuhan menyingkirkan laut dan membentuk daratan. Oh sama, dewa-dewa di daerah timur dekat kuno, di daerah Mesopotamia juga percaya ini. Ada dewa langit yang menaklukkan dewa laut, sama.
Jadi Alkitab sepertinya berbicara dengan cara yang sama dengan cara orang-orang pada zaman dulu berbicara. Wah, kalau begitu ini buku kuno ya. Buku yang tidak mengerti, tidak tahu bagaimana dunia ilmiah kita sekarang. Nah, pembacaan itu akan membuat orang buta terhadap pesan Alkitab. Sehingga tidak menyadari akan apa yang Alkitab sedang kritik kepada manusia. Kritik yang diberikan kepada manusia. Kritik tentang cara manusia beragama. Apa yang dikritik oleh Alkitab itu akan terlihat di dalam kisahnya. Kalau saudara melihat, kisah dari kitab suci itu banyak kemiripan dengan agama-agama pada zamannya. Tapi banyak kemiripan adalah cara untuk mengkritik. Karena kalau saudara mengkritik sesuatu tapi saudara tidak menempatkan kisah saudara di dalam cara yang mirip dengan sesuatu, tentu kritik itu nggak akan masuk. Nah, Alkitab memberikan kritik dengan cara membagikan dengan cara berpikir yang sama, namun menyoroti sisi yang beda. Nah, salah satu yang saya mau angkat dari kritik Alkitab adalah tentang natur dari penciptaan alam semesta. Semua agama kuno punya cerita penciptaan, cerita perang, ada cosmic battle, ada peperangan, ada perjuangan dari kekacauan. Perjuangan yang akan membuat terjadinya kebaikan dan juga ketenangan dan juga ketentraman di dalam waktu tertentu. Selama peperangan antara kuasa dan kuasa jahat dan kuasa baik ini dijaga dengan seimbang. Kalau gelap dan terang dijaga dengan seimbang, jadilah hari demi hari. Kalau air dijaga dengan seimbang, jadilah darat. Kalau air dijaga dengan seimbang, jadilah langit. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saudara, bahasa ini adalah bahasa yang umum. Orang semua tahu inilah cara penciptaan dari alam semesta di dalam agama kuno. Tapi heran, di dalam kitab suci hanya ada satu tokoh yaitu Allah yang membuat kacau dan baik di tangan dia. Di tangan dialah kacau balau dan kosong, di tangan dialah kacau balau dan kosong menjadi baik. Di tangan dialah gelap, di tanganlah dialah muncul terang. Saudara bilang Alkitab gak pernah mengatakan Allah menciptakan gelap. Tapi Alkitab mengatakan pada mulanya kegelapan meliputi seluruh samudra raya. Ada kegelapan. Dan kalau saudara mengatakan kegelapan bukan dari Tuhan. Anyway, apapun juga yang saudara mau katakan. Pada hari pertama dikatakan gelap itu mewakili malam dan terang itu mewakili siang. Keduanya dari Tuhan. Dua-duanya dari Tuhan. Nah, jadi saudara, keunikan dari pesan Alkitab di dalam kisah penciptaan adalah satu yang mengatur semua, yaitu Allah. Allah tidak termasuk di dalam peperangan di bawah itu. Tidak ada peperangan antara kacau dan baik yang terus bertempur. Lalu Allah menjadi bagian dari yang baik, mengalahkan yang kacau. Allah adalah yang mengatur baik yang kacau maupun yang baik untuk tujuan dia. Allah adalah Allah yang mengatur keadaan gelap maupun keadaan terang untuk tujuan dia. Allah adalah Allah yang mengatur kebaikan dan kekacauan untuk tujuan dia. Nah, saudara, ini kritik agama sebenarnya. Banyak orang tidak sadar ini dan mengatakan, wah, kita hidup di dalam zaman skeptis, zaman skeptik. Banyak orang mengkritik agama. Marxisme mengkritik agama. Darwinisme mengkritik agama. Orang skeptis mengkritik agama. Orang agnostik mengkritik agama. Orang naturalis mengkritik agama. Agama banyak dihantam dari mana-mana. Tapi saya mau tambah satu, Alkitab juga mengkritik agama. Nah, jadi kalau saudara orang Kristen, saudara akan sadar, salah satu pengkritik agama bukan cuma Marx, bukan cuma Freud, bukan cuma Nietzsche, bukan cuma skeptisisme, bukan cuma agnostisisme. Tambah satu lagi, Alkitapisme. Alkitab mengkritik agama dan kritik paling keras dari semuanya adalah dari Alkitab. Alkitab yang bongkar kebobrokan agama lebih besar daripada Marxisme membongkar kebobrokan agama. Marxisme tidak mengerti natur merusak dari agama. Lalu hanya mengatakan agama dipakai pemerintah untuk membungkam rakyat supaya tidak berontak. Marxisme tidak menyadari tentang kebencian yang juga disulut oleh agama. Tentang kesombongan yang juga disulut oleh kehidupan beragama. Marxisme nggak mengerti hal-hal itu. Mereka tidak bisa kritik karena mereka tidak tahu sifat merusak dari dosa yang dibungkus oleh baju agama. Nah, maka saudara, kalau kita baca baik-baik di dalam kitab suci, salah satu kritik yang konsisten diberikan adalah kritik terhadap agama. Kitab Kejadian adalah kritik terhadap agama Babel, agama Timur Dekat kuno. Kitab Keluaran adalah kritik terhadap penyembahan orang Mesir, agamanya Mesir. Kitab Taurat adalah kritik terhadap semua agama penyembahan berhala yang mempersembahkan makanan untuk dewa.
Di dalam Taurat dikatakan, aku sediakan makanan bagimu, di dalam bait suci ada roti, aku undang kamu makan. Di dalam perkataan Yesus, kritik terhadap agama begitu besar. Tidak ada yang kritik Taurat dan Yahudi, Judaisme. Lebih keras dari Yesus dan juga perjanjian baru. Kritik terhadap cara orang-orang menafsirkan Taurat sudah dimulai dari kritik para nabi. Nabi-nabi adalah kritik agama paling keras. Yesus Kristus adalah kritikus agama paling keras. Paulus adalah kritikus agama paling keras. Kitab suci berisi kritik yang sangat keras terhadap agama. Tapi orang tidak bisa baca itu. Orang tidak lihat. Dan bahkan banyak orang Kristen pun gak lihat. Sehingga ketika orang Kristen mengatakan bahaya ya, kita ini ada banyak musuh yang menyerang kita. Saudara, orang Kristen yang kerdil selalu berpikir agama dan imannya sedang diserang dari luar. Itu apologetik yang buruk loh. Postmodernisme bahaya bagi kekristenan. Islam bahaya bagi kekristenan. Buddhisme bahaya bagi kekristenan. Hollywood bahaya bagi kekristenan. Apalagi Led Zeppelin bahaya bagi kekristenan. Kalau teksnya dibalik itu milik setan. Kita akan diserang dan kita akan mati diserang. Saudara, apakah kekristenan sebegitu kecilnya ya? Ada di tengah-tengah pergolakan dan kita tenggelam tanpa daya? Tidak. Mari lihat sisi yang lain. Kekristenan bahaya bagi dunia. Kenapa enggak lihat itu? Kekristenan bahaya bagi agama-agama lain. Kekristenan bahaya bagi stabilitas politik orang Romawi. Itu alasan orang Kristen dianiaya. Agamamu terlalu bahaya. Kalau saya biarkan agamamu tumbuh, pemerintahan saya akan bahaya. Kekacauan, kekejaman, kemunafikan akan dibongkar oleh kekristenan. Mari berhenti melihat semua sebagai ancaman kekristenan. Mari mulai mengamini bahwa ketika Tuhan menurunkan firman-Nya, firman-Nya selalu menjadi ancaman bagi kehidupan beragama yang stabil di dalam timur dekat kuno dan juga di dalam dunia Greco-Roman di abad ke-1. Ini faktanya kok. Jadi kalau saudara bilang Freud mengkritik agama, saya akan bilang masih kurang keras. Marx mengkritik agama, masih kanak-kanak kritiknya. Evolusionisme mengkritik agama. Nah ini juga pengertian yang aneh. Evolusi kok mengkritik agama lalu mengatakan evolusi adalah bukti Tuhan gak ada. Itu aneh. Karena evolusi mensyaratkan harus ada yang mengatur. Dan siapa yang bisa mengatur selain Tuhan? Nah maka saudara sekalian, Alkitab mengkritik cara orang beragama. Karena kebanyakan agama dimanapun akan memahami agamanya sebagai cara untuk berperang melawan kekuatan yang sedang mengganggu atau sedang menghancurkan. Kamu mau menang? Berjuang. Bagaimana cara berjuang? Menjalankan kaidah agama supaya kamu menghantam dan menghancurkan kekuatan dari kejahatan, kekacauan, kegelapan. Kacau, gelap, dan juga kosong harus ditangani dengan cara hidup beragama. Mari jalankan hidup beragama. Ini kan wajar terdapat di mana-mana. Kamu jalankan kehidupan beragama, maka keteraturan jadi milikmu. Kamu jalankan apa yang harus di dalam buku agamamu, maka kamu akan alami semua kebaikan, semua kesucian yang akan membuat kamu mengalahkan kuasa jahat. Kuasa jahat ditaklukkan dengan saya menjalankan kehidupan beragama. Nah ini dikritik. Dikritik oleh Paulus dengan bentuk kritik yang diberikan kepada orang Yahudi yang berpikir dengan menjalankan kaidah agama, saya bisa berbagian di dalam keadaan baik dan menyingkirkan keadaan yang buruk. Tapi saudara, Paulus mengatakan, coba lihat lagi kisah Kejadian. Tentu Paulus nggak bilang ini secara eksplisit ya. Tapi di dalam surat Roma, pengertian yang kembali kepada kisah penciptaan itu ada beberapa kali. Roma 5, kita sudah bahas menekankan hal itu. Ingat apa yang terjadi pada waktu kisah penciptaan? Tuhan memberikan Adam tempat di Taman Eden, tapi Adam melanggar. Adam jatuh dalam dosa dan setelah itu kekacauan dan kekosongan menimpa hidup dia. Lalu apakah Tuhan memberikan agama untuk bikin dia keluar dari situ? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan hati-hati. Apakah setelah manusia jatuh, Tuhan beri agama untuk mereka keluar? Setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan datang dan mengatakan, jatuh ya kamu? Iya. Oke, ini syarat-syarat beragama. Yang pertama, potong kambing. Yang kedua, tutup badanmu, kamu telanjang, bikin malu aja. Yang ketiga, jangan merusak tanaman. Ini hukumnya, ini peraturan. Nggak ada agama seperti itu. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kita lihat ya, Kejadian 3. Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Heran ya. Tuhan melanjutkan pekerjaannya seolah-olah as if there is nothing happen. Seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Saya nggak bilang Tuhan nggak menganggap dosa itu penting, bukan. Tapi rencana Tuhan tetap jalan meskipun Adam jatuh dalam dosa. Loh, Adam kan sudah jatuh dalam dosa. Itu kan satu peristiwa yang merusak semua rencana Tuhan. Apa benar kejatuhan Adam merusak rencana Tuhan?
Saudara bisa menemukan ayat di Alkitab yang mengatakan rencana Tuhan gagal karena Adam jatuh dalam dosa? Adakah di dalam Kejadian pasal 3 kalimat itu, karena engkau melakukan ini, maka rencana saya gagal? Tanggung jawab. Apa ada? Oke lah, kalimatnya nggak harus gitu. Tapi kalau mirip gitu, kalau ketemu, silakan bilang. Mungkin Kejadian 3 ayat terakhir, atau Kejadian 4 Tuhan mengatakan, aduh manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai sekarang pekerjaan kita rusak. Tidak. Sebaliknya Tuhan mengatakan mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak akan terjadi. Aneh ya. Sepertinya pekerjaan Tuhan tidak terganggu oleh fakta manusia jatuh dalam dosa. Apakah dosa itu sesuatu yang bahaya? Tentu. Apakah dosa itu Tuhan benci? Tentu. Apakah dosa menyebabkan kematian dan kekacauan? Tentu. Apakah dosa membuat pekerjaan Tuhan batal atau terganggu? Tidak. Nah ini yang penting. Pekerjaan Tuhan tidak terganggu, tidak batal, tidak kacau, tidak goncang sama sekali. Meskipun Adam jatuh dalam dosa. Ini jadi satu misteri yang orang Yahudi mengatakan misteri dari sorga. Nah saudara kalau pernah mendengar perkataan misteri dari sorga, ini adalah khas teologi Yahudi yang aliran dari Qumran. Pada zaman Tuhan Yesus atau pada zaman bait suci yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka mulai stabil berteologi di tahun 200 sebelum Masehi. Nah pada waktu itu ada dua aliran teologi Yahudi. Aliran pertama adalah aliran mainstream, ini gereja tradisional gitu ya. Aliran mainstream adalah para rabi, farisi, saduki yang ada di bait suci dan para imam. Ini teologi yang stabil yang katanya adalah teologi resmi. Ini lulusannya semua dari sekolah teologi terakreditasi. Tapi ada teologi lain yang juga populer dan bahkan mulai mengalahkan popularitas orang-orang Yahudi di dalam teologi mainstream, yaitu teologi Qumran. Saudara mulai tahun 70, kemudian tahun 80, tahun 100 sampai tahun 200. Teologi Qumran menyapu bersih bacaan-bacaan orang Yahudi. Teologi dari bait suci setelah bait suci hancur, nggak ada lagi. Orang sudah nggak percaya lagi. Para imam yang mengatakan kita akan jaya, akan jaya. Bait suci hancur lagi kok. Tahun 70 bait suci hancur oleh Jenderal Titus. Maka mereka mulai tidak percaya teologi dari bait suci. Lalu Qumran jadi populer luar biasa. Nah salah satu teologi Qumran adalah mengatakan ada dua jenis pengajaran. Pengajaran pertama pengajaran dunia. Pengajaran kedua pengajaran surga. Pengajaran dunia adalah waktu kita baca kitab suci dan kita mengerti maksudnya. Itu pengajaran dunia. Ajaran bagi bumi maksudnya, bukan pengajaran duniawi loh. Ajaran bagi bumi. Misalnya, kamu harus tahu Allah itu mencintai kamu. Kamu harus tahu Allah itu melakukan pembaruan. Nah ini ajaran dari bumi. Ajaran dari sorga adalah misteri di baliknya. Misalnya, kenapa manusia jatuh dalam dosa tidak mengganggu rencana Tuhan? Apakah Tuhan sudah merencanakan manusia berdosa dulu? Nah ini bingung jawabnya ya. Apakah dalam rencana Tuhan termasuk keharusan manusia jatuh dalam dosa? Saudara mau jawab iya atau tidak? Ya, manusia harus jatuh dalam dosa. Berarti Tuhan memang merencanakan manusia jatuh dalam dosa. Dalam derajat tertentu iya, tapi nggak bisa dipengerti dengan cara yang salah. Lalu mengertinya bagaimana? Misteri. Nah ini, ngomong misteri di dalam penjelasan yang sudah mentok itu oke ya. Saudara sudah nggak bisa menjelaskan, bilang aja misteri. Tapi jangan lakukan ini di ujian penatua misalnya. Bagaimana memahami Tritunggal? Ini misteri. Nanti ditanya, nilaiku berapa? Misteri. Tapi nggak lebih dari 3 gitu ya. Nah jadi saudara, ketika kita mempelajari hal-hal tentang penderitaan, tentang kejahatan, tentang kegelapan, tentang mengapa umat Tuhan menderita, kenapa harus ada kesulitan, kenapa Ayub menderita. Ini namanya ajaran dari surga. Nah ini yang Yesus katakan di Yohanes pasal 3. Aku berkata-kata, atau lebih tepat, kami berkata-kata kepadamu, hai Nikodemus, ajaran-ajaran dari dunia ini dan kamu tidak mengerti. Bagaimana kamu akan mengerti kalau aku berbicara tentang ajaran sorga? Ajaran sorga yang dimaksud Yesus itu apa? Ajaran sorga yang dimaksud Yesus adalah keharusan Mesias harus mati. Itu kan misteri besar sekali. Kenapa penderitaan harus kena ke Mesias juga? Kenapa dia harus digantung di kayu salib? Maka Yesus mengatakan, kalau tentang kelahiran kembali kamu nggak ngerti. Bagaimana kamu bisa mengerti kalau aku bicara hal yang sangat kelam tentang Mesias akan disalib? Maka kelanjutannya dari diskusi itu mengatakan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan, dipaku di atas kayu salib. Jadi saudara ada misteri, yaitu tentang kekacauan, tentang kejahatan. Kenapa Tuhan izinkan dosa? Kenapa Adam dibiarkan jatuh dalam dosa? Ini misteri. Lebih misterius lagi, karena ternyata rencana Tuhan tidak terganggu sama sekali dengan kejatuhan ini. Tuhan meneruskan rencananya, seolah-olah tidak ada hal besar yang terjadi. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa,
waktu menghukum mereka ya. Tuhan mengatakan kepada Adam misalnya, kamu akan kerja keras untuk mendapatkan makanan. Tapi fakta dia akan mendapat makanan terus berjalan. Lalu dia mengatakan kepada Hawa, keturunanmu akan bertarung dengan ular dan akan menghancurkan kepala ular. Berarti Hawa akan mempunyai keturunan. Apa yang Tuhan janjikan di awal dilanjutkan oleh kisah ini. Saudara, salah satu yang sulit dari membaca Kejadian adalah membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29 tentang manusia diciptakan berdasarkan gambar Allah, manusia adalah gambar Allah. Lalu membaca Kejadian 3 setelah manusia jatuh dalam dosa dan melihat bagaimana rencana itu diteruskan. Beranak cuculah bertambah banyak dan penuhi bumi dan taklukkan itu. Dan itu diteruskan meskipun Adam sudah jatuh dalam dosa. Sekarang sudah kacaukah pekerjaan Tuhan? Somehow Alkitab tidak mengatakan kacau. Alkitab mengatakan enggak, ini dilanjutkan aja, diteruskan. Saudara, kita pernah mengalami, saya nggak tahu seberapa sering, pernah mengalami rencana kita harus dibelokkan karena terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita. Banyak di antara kita beberapa bulan yang lalu sudah punya rencana melakukan ini itu. GRI Bandung sudah mulai akan menggiatkan persekutuan-persekutuan wilayah untuk penginjilan, sudah menyiapkan itu. Dan ternyata ada pandemi, kita bahkan kebaktian minggu pun sempat harus terhenti. Jadi kita mesti pikir lagi, what should we do? Rencana kita dirusak. Apakah Tuhan mengalami hal yang sama? Sebenarnya ya, saya punya rencana kayak begini loh. Bumi harus begini, nanti Adam baik-baik, nikah sama Hawa baik-baik, gak makan buah pengetahuan baik dan jahat, makan buah dari pohon kehidupan, menikmati kehidupan bersama dengan para malaikat di Taman Eden, menikmati kehadiranku, jalan sama-sama di sore hari atau apapun itulah yang biasa dilakukan. Lalu nanti akan beranak cucu, anak-anaknya jadi banyak, bertambah banyak kemana-mana, menyebar kemana-mana. Nanti saudara, benua Amerika ditemukan bukan oleh Columbus yang melakukan penindasan begitu berat, tapi dilakukan oleh salah satu keturunan Adam yang belum jatuh dalam dosa, yang menemukan benua yang baik itu, dan menemukan ada orang-orang yang juga keturunan Adam yang sudah duluan ke situ. Oh, kamu ada di sini juga? Iya. Ngapain kamu di sini? Melanjutkan rencana Tuhan. Sama saya juga. Lalu ada juga yang ke Maluku bukan untuk dagang rempah-rempah, tapi untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Ketemu orang Maluku yang belum terkontaminasi agama apapun selain penyembahan kepada Tuhan. Oh, ada keturunan Adam juga di sini dan seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. The end. Indah ya. Tapi sayangnya ada kekacauan besar, manusia jatuh dalam dosa. Semua rencana rusak. Tapi Tuhan mengatakan enggak, semua rencana dilanjutkan. Dilanjutkan. Apa Tuhan tidak terganggu dengan keadaan ini? Tidak. Ini adalah bagian dari apa yang Tuhan mau kerjakan, mau taklukan, mau benahi. Nah itu sebabnya kisah penciptaan menunjukkan kritik besar terhadap agama. Agama berpikir ada kekuatan kacau dan kekuatan baik, kekuatan dosa dan kekuatan benar, saling bertarung. Tetapi kisah penciptaan seperti harus merekonstruksi kembali tata berpikir kita. Karena kitab Kejadian dengan gampang mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, chaos, kacau. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Saudara, kita terganggu waktu baca itu ya. Salah satu yang mengganggu kita adalah, kok Tuhan mencipta, di dalamnya ada kacau. Kalau di dalamnya ada kacau, berarti sesuatu yang buruk sudah terjadi. Maka kita tafsirkan sesuatu kacau karena setan. Lagi-lagi setan kena. Setan garuk-garuk kepala terus tanya, kenapa gua terus ya? Saudara, apakah Alkitab mengatakan kacau balau dan kosong itu gara-gara setan? Enggak. Terus kenapa kacau balau dan kosong? Ya memang begitu. Loh kenapa memang begitu? Ya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Wah ini sesuatu yang sulit kita pahami. Maka kita akan mengatakan harus tambahkan teologi yang benar untuk melindungi Tuhan dari keadaan kacau. Kacau bukan dari Tuhan. Nggak bisa bilang kacau dari Tuhan. Jangan identikan Tuhan dengan kacau. Tapi justru kitab Kejadian mau mengatakan rekonstruksimu itu bahaya. Karena ketika engkau coba pahami kembali Kejadian berdasarkan struktur berpikir agama standar di dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang, kamu akan masuk dalam keadaan yang sedang dikritik oleh Kejadian 1. Kejadian 1 sedang kritik cara berpikir agama seperti ini. Bahwa Tuhan itu bidang yang baik, sedangkan setan itu bidang yang buruk. Dua akan bertarung. Di bagian manakah engkau? Setan, Tuhan, perang. Lalu saya berpihak kepada Tuhan, ikut perang lawan setan. Apakah begitu? Tidak. Alkitab memberikan layer yang lebih mulia bagi Tuhan. Tuhan di atas ini. Di atas pertarungan antara baik dan jahat. Kalau mau pakai bahasa Nietzsche, beyond good and evil gitu ya. Apakah Tuhan berarti bebas
menjadi jahat atau baik sesuka-suka dia. Tidak. Dia tidak pernah tidak baik. Ini yang Alkitab nyatakan juga untuk mengkritik pola agama lain yang muncul belakangan tentang Tuhan yang stabil, tidak bergerak dan tidak terganggu apapun. Ini Tuhannya orang-orang Stoik. Orang Stoik percaya bahwa Allah dan alam itu satu dan alam tidak perlu terganggu dengan apapun yang terjadi di dalamnya. Kalau saudara bilang ada gempa bumi, alam tidak terganggu dengan gempa bumi. Manusia aja yang terganggu. Maka Tuhan juga tidak pernah terganggu dengan isu-isu yang terjadi di tengah ciptaan ini. Alkitab kritik lagi dengan mengatakan, no, Tuhan sangat hancur hatinya melihat kerusakan dan kekacauan di bumi. Loh, jadi Tuhan ini melampaui yang baik dan jahat atau bergumul di tengah-tengah baik dan jahat? Alkitab akan jawab, iya. Yang mana? Yes. Yes yang mana? Yes dua-duanya. Saya nggak mau dua-duanya, harus salah satu. Nah itu yang dikritik oleh Alkitab. Agama yang gagal menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang mencakup, Allah yang imanen, tapi juga Allah yang transenden. Allah adalah Allah yang tidak akan terganggu dengan kekacauan yang terjadi. Dia melanjutkan rencananya di tengah kekacauan yang terjadi. Tapi Allah juga adalah Allah yang mempunyai hati yang diberikan kepada manusia. Sehingga apa yang dialami manusia adalah sesuatu yang akan mengganggu hatinya. Jadi bisa kita katakan bahwa Allah dan ciptaan terpisah, tapi point of contact antara Allah dan ciptaan adalah manusia. Nah ini pengertian yang tidak wajar di dalam tradisi dari Kuiperian. Orang-orang tradisi Kuiperian akan mengatakan Allah dan ciptaan terpisah, tapi disatukan oleh firman. Tapi saudara, Alkitab mengatakan ya itu enggak salah ya, Allah dan ciptaan itu disatukan oleh sang firman. Tapi sang firman itu menyatukan dengan cara menjadi manusia. Manusia adalah titik kontak ciptaan dengan Allah. Allah hancur hatinya lihat manusia jahat. Allah tidak hancur hatinya lihat gempa bumi atau kekacauan. Bukan, itu tidak membuat Allah menjadi hancur hati. Aku melihat laut yang begitu ganas ombaknya. Tuhan enggak hancur hati melihat itu. Tuhan hancur hati melihat manusia jahat. Maka saudara, skema Alkitab itu sangat-sangat indah. Mengkritik semua agama yang mempunyai ekspresi yang salah. Ekspresi pertama yang dikritik adalah bahwa kita ini sedang bertarung di dalam kekuatan baik dan jahat. Mau yang mana? Berusaha, berjuang, menangkan pertarungan melawan yang jahat. Ini dikritik dengan mengatakan tidak. Jahat dan baik itu bagian dari rencana Tuhan. Tuhan mengatur semuanya. Tuhan melaksanakan rencananya. Baik di dalam gelap maupun di dalam terang. Dalam kacau balau maupun di dalam kelimpahan. Di dalam keteraturan. Di dalam kosong maupun kelimpahan. Tuhan bekerja memberikan hal yang baik melalui semua ini. Tapi hal yang kedua yang dikritik adalah Allah bukan Allah yang tak berperasaan. Allah bukan Allah yang tidak punya kasih. Allah mengikat perjanjiannya. Nah saudara, Paulus membahas ini di dalam pasal 6 akhir dan pasal 7. Siapa Allah? Allah itu adalah Allah yang melampaui baik dan jahat. Pasal 6. Siapa Allah? Allah adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Pasal 7. Nanti kita akan lihat fungsi Taurat di dalam pengertian Paulus di pertemuan yang berikut, di ibadah kita di selanjutnya. Nah maka saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang mengkritik pemikiran agama. Bahwa saya hidup di tengah kekacauan, saya mau berpegang kepada Tuhan supaya saya bisa mengalahkan kekacauan. Aku ingin taklukkan kacau supaya aku bisa mendapatkan hidup yang baik. Hidup yang senang, hidup yang tenang. Cara kalahkan kacau bagaimana? Pegang kepada Tuhan. Aku beriman kepada Dia, minta kekuatan dari Dia, mohon supaya Dia menyertai supaya aku bisa menang terhadap yang kacau. Dan saudara, ini merupakan bentuk agama yang sifatnya manipulatif. Saya perlu Tuhan supaya apa yang saya anggap kacau bisa saya tangani. Sehingga kita akan mulai mendefinisikan apa itu kacau, apa itu baik, apa itu jahat. Dan kita minta Tuhan memberikan apa yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut saya. Saya tentukan mana yang baik. Nah, kalau saya sudah tentukan mana yang baik, maka saya akan memanipulasi relasiku dengan Tuhan. Supaya saya bisa mendapat apa yang saya tafsirkan sebagai baik. Nah tapi kesulitan dari pengertian ini adalah berarti saudara ada di tengah-tengah pertempuran baik dan jahat. Lalu saudara dituntut oleh diri paling tidak untuk mengalahkan yang jahat. Jahat itu apa? Jahat itu kemiskinan, ketidakjelasan masa depan, kekacauan emosi, kekacauan cara berpikir, kekacauan mental, kekacauan kesehatan. Kesehatan kacau, nah itu buruk. Mental kacau itu buruk, keadaan kacau itu buruk, peperangan itu buruk, ketidakadilan itu buruk. Dan itu memang buruk sih, saya nggak bilang itu baik. Tapi saudara, kesulitan dari agama-agama di dunia
adalah kita ditugaskan untuk menanganinya, mengatasinya dengan meminta kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan, aku akan mengatasinya. Tapi cara berpikir Alkitab tidak begitu. Alkitab menjelaskan bahwa dari kacau jadi teratur, dari gelap jadi terang, dari kosong menjadi berlimpah. Semua dilakukan oleh Tuhan sebelum ada manusia. Di dalam kitab kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Setelah Allah mengatasi segala hal yang kacau itu, siapa mengatasi kacau? Allah. Siapa pelihara ciptaan? Allah. Siapa yang topang alam semesta? Allah. Siapa yang atur segala sesuatu? Allah. Nah, kita akan mulai tergerak untuk memberikan penilaian kepada Allah dalam hal mengatur kan. Tuhan mengatur agak kurang bagus ya. Kok ada corona, ada COVID. COVID dari Tuhan atau bukan? Saudara orang Kristen harusnya jawab, ya dari Tuhan. Hah, kenapa Tuhan biarkan ada COVID ini? Kenapa Tuhan jahat? Saya nggak setuju kalau ini dari Tuhan. Saudara, kalau ini bukan dari Tuhan, itu lebih menakutkan. Berarti kita akan masuk di dalam skema agama tadi. Ada kekuatan baik, ada kekuatan jahat yang saling bertarung. Corona dari yang jahat, yang baik itu Corolla misalnya. Lalu ketika saling bertarung, kita pilih side. Which side are you? Kamu di pihak yang mana? Corona atau Corolla? Atau Brio? Atau apapun itu. Saya mau di pihak yang menang pasti yang baik. Good will finally overcome evil, gitu kan. Maka saya harus berpihak kepada yang baik. Yang baik pasti menang mengalahkan yang jahat. Tapi Alkitab mengatakan enggak. Kacau jadi baik itu semua Tuhan yang atur. Dari pandemi menjadi tidak ada pandemi itu Tuhan yang atur. Dari tidak ada pandemi jadi pandemi juga Tuhan yang atur. Bangsa-bangsa bangkit melawan yang lain juga Tuhan yang atur. Kekacauan terjadi juga Tuhan yang atur. Wah, Tuhan kok ngaturnya begitu? Lalu kita mulai ambil kertas, mulai ambil pena, mulai beri penilaian kepada Tuhan. Tapi saudara memberi penilaian kepada Tuhan tanpa mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan, kita tidak layak menjadi penilai. Banyak orang mau memberi penilaian bagi orang lain, tapi dirinya nggak mau belajar untuk memahami posisi orang lain. Saudara, kalau saudara jadi mahasiswa, saudara pasti tidak mau dinilai oleh dosen yang bukan bidang saudara. Mahasiswa kedokteran, menjalankan praktek kedokteran, lalu terakhir dinilai oleh seorang lulusan teologi. Teologi ilmunya lebih tinggi dari kedokteran, karena ini urusan surga, kedokteran urusan rumah sakit. Ini urusan rumah Tuhan. Rumah Tuhan dan rumah sakit tinggi mana? Tinggi mana? Rumah Tuhan ya, oke, rumah Tuhan lebih tinggi dari rumah sakit. Maka pendeta lebih tinggi dari dokter. Sehingga saudara sudah menangani mata kuliah saudara sudah melakukan praktek. Lalu yang nilai pendeta. Pendeta mengatakan, cara kamu nyuntik itu kurang rohani. Nggak lulus. Kamu kok obati orang kayak begitu, sudah bilang dalam nama Tuhan belum? Belum, oh nggak bisa, nggak lulus. Tapi Pak, saya sudah lakukan semua prosedur yang diajarkan di kelas. Nggak bisa, masih kurang. Kurang dalam nama Tuhan, saya tidak luluskan kamu. Saudara akan menolak. Saudara akan mengatakan, sebelum dia nilai saya, tolong mengerti dulu bidang saya. Sebelum dia menilai saya, tolong belajar dulu bidang saya. Nah saudara, ini yang kita sering tidak lakukan ya. Saudara, menghakimi itu tidak dilarang. Silakan berikan penilaian, penghakiman bahkan. Waktu Tuhan bilang, jangan menghakimi, juga diimbangi dengan perkataan, hakimilah dengan adil. Jadi saudara, kita mesti tahu apa yang kita nilai dan kita harus berikan penilaian. Nah waktu saudara mau berikan penilaian kepada Tuhan itu absurd karena saudara tidak mungkin melakukan penilaian karena apa yang Tuhan tata dari dari kacau jadi baik, itu Tuhan lakukan tanpa bantuan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi gambarnya, Tuhan tidak tanya manusia karena manusia belum ada. Waktu Tuhan atur sehingga manusia bisa tinggal di darat dan laut Tuhan singkirkan. Tuhan lakukan itu sebelum ada manusia. Berarti apa yang Tuhan lakukan melampaui kemampuan penilaian kita. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada Ayub. Ayub, kenapa kamu marah-marah? Karena semua kacau balau dan kosong. Gelap gulita menutupi hidupku. Tuhan tanya, apakah yang kamu alami merupakan bukti kamu bisa memberikan penilaian kepada pekerjaan Tuhan? Ayub bilang, pasti. Aku mau dinilai oleh Tuhan dan sekarang aku mau menilai Tuhan. Tuhan gak marah dinilai, silakan aja menilai. Tapi Tuhan juga mau membela diri, atau lebih tepat lagi, Tuhan juga mau Ayub memberikan penilaian dengan lebih seimbang. Jika engkau mengatakan keadaan kacau membuktikan bahwa Tuhan tidak adil, saya mau tanya, di mana posisi tidak adilnya aku? Karena kacau tidak boleh identik dengan kebenaran. Orang benar gak boleh kacau. Aku tidak salah, aku tidak boleh kacau. Tuhan tanya, di mana itu tertulis? Apakah ketika aku menyiapkan langit, lalu menyiapkan darat,
itu kamu ada? Saudara, ini pengertian yang penting ya. Ketika aku membentangkan langit, apakah kamu ada? Ayub bilang, belum ada. Kenapa itu penting? Karena di dalam kisah penciptaan, langit itu dibentangkan dengan Tuhan menghancurkan kekacauan dari air. Air di atas dan air di bawah Tuhan pisahkan, jadilah cakrawala. Nah maka ketika cakrawala jadi, Tuhan lakukan itu dengan menghancurkan kekacauan. Sehingga Tuhan mau tanya sama Ayub, kekacauan ditaruh di mana? Ayub bilang, ditaruh jauh-jauh dari kebenaran, dari orang benar. Tuhan bilang, kalau belum mau ditaruh jauh, boleh nggak? Boleh. Tuhan yang atur. Maka saudara, dari kacau jadi teratur, itu di dalam tangan Tuhan. Dari rusak menjadi baik, dari mati menjadi hidup, dari gelap menjadi terang, itu di tangan Tuhan. Tuhan yang atur semua, bukan kita. Kita tidak diberikan perintah untuk berperang melakukan itu karena kita tidak akan sanggup. Tuhan yang lakukan. Waktu Tuhan lakukan, Tuhan akan lakukan dengan menyatakan pemeliharaan, menyatakan kesetiaan, dan menyatakan perjanjiannya. Maka saudara, ketika Tuhan melanjutkan rencananya dengan manusia, Tuhan mempersiapkan ada satu periode persiapan untuk sebuah bangsa lahir, yaitu Israel. Dan kepada Israel ini Tuhan mengikat janji. Tuhan mengikat janji, dan janji yang Tuhan ikat dengan Israel adalah janji yang mencerminkan janji Tuhan kepada Nuh, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan sebelumnya janji Tuhan kepada Adam. Tuhan menyatakan janji kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang digenapi kepada Israel di dalam bentuk Taurat. Jadi Taurat adalah pernyataan Tuhan membuktikan dirinya sebagai Allah yang melampaui semua perjuangan baik dan jahat. Nah itu sebabnya Paulus mengatakan upah dosa ialah maut. Kekacauan ada di satu sisi, tapi sisi lainnya itu bukan sisi perjuangan lawan kekacauan. Sisi lainnya bukan sejajar, sisi lainnya ada di atas menaungi semua. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kalau pakai contoh ya, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah, nah ini cawan suci ini, adalah hidup yang kekal di atasnya, melampaui. Bukan seimbang, lalu bertarung. Bukan, di atasnya, melampaui. Karunia Allah melampaui apa yang kita anggap kacau, rusak, dan mati. Berarti saudara, kalau karunia Allah melampaui semua itu, mungkinkah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan mengalami apa yang ada di bawah ini? Kekacauan, kemudian kerusakan, dosa, dan akhirnya mati? Mungkin. Tapi apakah itu membuat mereka terpisah dari Tuhan? Tidak, karena Tuhan mempunyai pekerjaan yang melampaui ini. Maka dikatakan oleh Paulus, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yang menaungi semua. Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara tidak dipanggil untuk bertarung lawan yang baik, yang lawan yang jahat. Saudara tidak dipanggil untuk berbagian di dalam kebaikan, untuk berperang lawan jahat. Saudara dipanggil untuk menikmati kemenangan yang already given, yang sudah diberikan, kemenangan atas dosa dan maut. Semua kekacauan akan Tuhan tangani dan saudara diizinkan berbagian di dalam pekerjaan final Tuhan di dalam Kristus. Nah jadi saudara dan saya tidak berperang lawan kejahatan dan kekacauan. Saudara dan saya sedang menikmati diberkati oleh Tuhan. Ini adalah tetapi, ini ada kata tetapi ya. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata tetapi di sini bukan menunjukkan perimbangan yang setara, tapi menunjukkan sesuatu yang melampaui. Upah dosa ialah maut, satu hal yang rendah, tapi karunia Allah ini sesuatu hal yang tinggi. Ini sama dengan mengatakan, saya tahu kamu jahat, tetapi Yesus lebih baik dari kamu. Itu bukan setara ya. Kalau saudara mengatakan, saya tahu tetangga kiriku itu miskin, tapi tetangga kananku kaya misalnya, itu masih setara. Tapi kalau saudara mengatakan, saya tahu kita semua lemah, tapi Tuhan Yesus kuat. Itu tapi yang menunjukkan ada kelimpahan, ada level yang jauh melampaui. Nah maka yang Paulus sedang simpulkan di sini adalah kamu dulu adalah di dalam dosa. Dan kamu berusaha memerangi dosa. Kamu berusaha mengalahkannya. Kamu berusaha menghancurkannya. Kamu berusaha tindas dia, kalahkan dia, menghancurkan dia dengan hidup untuk menjalankan kemenangan itu. Bagaimana caranya? Dengan pakai Taurat. Dengan jalankan hidup suci. Dengan jalankan doa yang rajin. Dengan jalankan kehidupan yang saleh. Tujuannya adalah untuk mengalahkan dosa. Saya punya dosa, saya mau kalahkan. Saya punya dosa, saya mau berjuang untuk taklukkan. Saya punya diri yang lama, saya mau hancurkan. Saya mau coba taklukkan, saya mau hilangkan itu. Saya mau mati-matian berjuang lawan dosa. Tapi saudara, yang Paulus katakan di sini adalah kamu tidak dipanggil Tuhan untuk berjuang lawan dosa dan mengalahkannya. Kamu dipanggil Tuhan untuk berbagian di dalam kemenangan. Sudah menang. Nah, kalau kamu berbagian di dalam kemenangan, kamu tidak lagi bertarung lawan dosa di sini. Nah, ini yang bikin orang bingung ya. Kalau saya tidak lagi bertarung lawan dosa,
Apakah berarti saya sudah bebas dari dosa? Tidak. Kamu masih bisa jatuh dalam dosa. Kalau gitu gimana mengalahkan dosa? Bukan itu loh pertanyaannya, bukan bagaimana mengalahkan dosa. Tapi bagaimana menikmati berbagian di dalam Tuhan yang sudah lebih dulu mencintaimu. Isunya sekarang adalah apakah engkau sadar penerimaan Tuhan atau tidak? Sekarang isunya bukan gimana cara mengalahkan dosa. Sekarang isunya adalah apakah engkau sadar engkau sudah diterima oleh Tuhan. Apakah kamu sadar cinta kasih Tuhan. Apakah kamu sadar apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kamu. Apa kamu sadar dia sudah mengangkat kamu. Apa kamu sadar kamu sudah diberikan situasi yang baru. Status yang baru. Kedudukan yang baru di dalam dia. Engkau in Christ di dalam Kristus. Apakah engkau menyadari hal ini? Nah kalau saudara tidak sadar hal ini, maka saudara akan lakukan peperangan tadi, bertempur lawan dosa, bertempur lawan kekacauan, bertempur lawan hidup yang lama, hidup yang baru mau mengalahkan hidup yang lama, terus bertempur, berjuang, gagal. Bertempur lagi, gagal. Tapi saudara ada cara untuk menunjukkan kemenangan yang lebih baik daripada bertempur lawan kehidupan kita yang lama. Caranya adalah menyadari kita sudah mati. Saudara kalau kita yang lama sudah mati, kita yang baru mau melawan siapa lagi? Pernah ada orang mau tinju lawan orang sudah mati? Sudah mati nggak usah diangkat-angkat lagi. Misalnya ada orang mengatakan, saya mau jadi petarung yang terbaik. Saya dengar Muhammad Ali adalah legenda tinju, saya mau lawan Muhammad Ali. Loh Pak, sudah meninggal. Bangkitkan, saya mau tinju lawan dia. Nggak bisa, sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, kamu nggak bisa lawan dia. Dia sudah mati. Kalau lawan saudara adalah diri saudara yang lama, Paulus mengatakan dirimu yang lama sudah mati. Mau lawan apa lagi? Jadi saudara isunya sekarang bukan bagaimana cara saya melawan dosa. Isunya sekarang adalah apakah engkau tahu siapa engkau? Do you know who you are? Ini yang Pak Yadi dan Pak Eko sering bahas tentang perubahan nama ya. Saya sarankan saudara juga gali dan dalami tentang identitas Kristen. Saudara bisa dalami lewat banyak buku-buku mungkin atau juga dari renungan Pak Eko dan Pak Yadi. Ya kalau saudara mau dengar khotbah Pak Eko, dengar aja khotbah yang benerannya ya. Jangan yang TikTok-TikTokan itu, saya nggak ngerti kenapa dia bikin gitu. Tapi intinya adalah dia pernah membahas tentang identitas. Dan bagaimana identitas pemberian nama yang baru itu something great. Ini adalah tahap hidup yang baru. Lewatin yang lama-lama sudah lewat. Sekarang kamu namanya Israel. Sekarang kamu namanya adalah Petrus. Sekarang kamu namanya adalah Kristen. Kamu bukan lagi berbagian di dalam identitas yang lama. Itu sudah lewat, sudah mati. Saudara, ekstrim sekali bahasa yang digunakan Paulus. Dirimu yang lama sudah mati di dalam Kristus. Diri yang baru di dalam Kristus sudah bangkit. Sekarang Kristus hidup di dalam kamu. Saudara, apakah ini berita perang? Ayo perangi dirimu yang lama. Enggak loh. Paulus memang mengatakan kalahkan dosa. Tapi bukan dengan cara berperang dengan seimbang. Nah kita ada di dalam mode yang lama ya. Perang lawan dosa. Mari kita lawan dosa kita. Dosa kita localize. Lalu kemudian kita hantam. Mari kita berjuang melawan dosa. Saudara nggak akan bisa. Dan Tuhan memang tidak minta kita untuk menang total lawan dosa dengan kekuatan kita. Tuhan mengatakan, kamu sudah menang di dalam Kristus. Sudah menang di dalam Dia. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan? Upah dosa ialah maut, kata Paulus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tapi sekarang kamu hidup di dalam karunia. Tuhan memberkati kamu dengan karunia-Nya. Tuhan mencintai kamu. Tuhan memberikan kamu dirinya. Tuhan memberikan kamu pengampunannya. Kesuciannya, kebenarannya. Dan ketika saudara sudah dilimpahi dengan hal-hal ini, diberkati dengan sedemikian limpah, tugas saudara cuma satu, menikmati. Karunia itu diberikan untuk dinikmati. Karunia itu bukan diberikan untuk untuk menjadi gas, memenuhi gas tank kita, memenuhi tangki bensin kita, lalu kita dapat kekuatan baru. Karunia itu bukan vitamin untuk melawan virus. Sekarang lagi tren ya. Vitamin untuk meninggikan antibodi. Ada yang mengatakan harus minum obat apa. Saya dikasih tahu sama satu jemaat dari pusat. Kalau bisa pakai obat ini. Ada 2 jenis katanya untuk meningkatkan stamina di pagi-pagi. Ada 3 jenis lagi yang untuk meningkatkan stamina di saat panas. Saat suasana suhu tinggi. Suhu lingkungan maksudnya. Ada lagi yang untuk meningkatkan stamina kalau lagi kedinginan. Saya harus minum 11 obat. Tapi katanya obat ini berguna untuk boost, meningkatkan kekuatan tubuh kita. Sehingga kalau ada virus datang, virusnya dihajar sebelum virusnya menghajar kita. Ini memberikan kekuatan. Lalu orang berpikir anugerah itu seperti itu. Anugerah itu untuk menguatkan kamu melawan dosa. Kalau kamu nggak dapat anugerah Tuhan, kamu nggak bisa kuat untuk melawan dosa. Tapi saudara, nggak ada orang berikan anugerah untuk diambil anugerahnya lalu difokuskan ke yang lain. Anugerah itu diambil untuk kita balik fokus ke yang memberi anugerah.
Aku mengasihani kamu supaya kamu berfokus ke aku. Saya berikan kamu kasih karunia supaya engkau ingat aku. Bukan untuk ambil kasih karunia itu menjadi vitamin, lalu saya masukkan ke dalam diri saya, lalu saya hantam dosa. Sekarang saya punya kekuatan baru. Kekuatan yang membuat dosa kalah. Aku punya Yesus sebagai vitamin. Vitamin K. Vitamin Kristus gitu ya. Aku punya vitamin Kristus, aku akan lawan dosa. Saudara, itu benar-benar kacau. Jika seorang suami menyatakan kasihnya kepada istri, maksud dia memberi kasih kepada istri adalah supaya istrinya balik konsentrasi ke dia. Bukan supaya istrinya punya kekuatan baru untuk nanti cari laki-laki lain. Itu kan kacau. Nah, saudara nggak bisa mengambil kasih karunia Tuhan, lalu mengatakan dengan ini aku akan mengalahkan dosa. Itu view-nya salah. Saudara dapat kasih karunia dari Tuhan supaya saudara berfokus kepada Tuhan. Menarik. Di pasal 7 Paulus membahas ilustrasi pernikahan. Kenapa pernikahan ya? Nanti kita bahas itu minggu depan. Hadirilah. Daftar dulu jangan lupa. Nah, jadi saudara sekalian, apa itu kasih karunia? Karunia adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa unsur penting dari hidup yang kekal? Unsur penting dari hidup yang kekal adalah manusia kembali mempunyai Allah. Roma 1 sudah mengatakan, manusia meniadakan Allah, maka Allah membiarkan mereka. Sekarang Allah panggil mereka kembali, sekarang mereka punya Allah. Jadi saudara, penanganan dosa yang diajarkan oleh Paulus, itu bukan dapatkanlah kekuatan untuk bertarung lawan dosa. Bunuhlah dosa, perangi dosa dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara, dosa nggak bisa diperangi. Karena dosa awalnya di dalam Roma pasal 1 adalah engkau menolak Tuhan. Kau harus terima Tuhan. Kamu bukan cuma terima Tuhan, tapi menikmati Dia. Ini yang Agustinus katakan yang saya kutip di P3R. Agustinus bilang, jahat atau evil itu bukan dunia. Dunia itu tidak evil. Nah saudara, kalimat itu aja udah membuat banyak orang yang salah ngerti Agustinus, menuduh Agustinus sebagai dualis. Ya. Agustinus ini menganggap ciptaan gak penting. Ciptaan itu evil. Loh, justru ada kalimat dia mengatakan, dunia bukan evil. Hatimu bagi dunia itu yang evil. Jika engkau mencintai dunia seperti seharusnya engkau mencintai Tuhan, engkau jahat. Jadi isunya adalah cinta di sini. Maka Taurat tidak mengatakan, tangani dosa dengan melakukan ini. Saudara heran ya, Taurat itu tidak memberikan perintah supaya saudara tidak berdosa. Taurat itu memberikan perintah supaya saudara melakukan apa yang memang harusnya dilakukan. Jangan membunuh, ya saudara tahulah orang gak boleh membunuh. Jangan membunuh itu bukan perintah supaya saudara mampu tidak membunuh. Itu adalah perintah untuk sesuatu yang obvious, sesuatu yang jelas. Ya jelas orang gak boleh membunuh, orang bodoh pun tahu. Saudara, orang menerima Taurat, mereka akan membaca kalimat-kalimat yang mereka sudah tahu kok. Ada satu pernyataan yang lucu dari Craig Bartholomew. Dia mengatakan Taurat itu nggak diberikan ke orang, lalu orang baca kemudian dia kaget. Oh, wah untung dikasih tahu loh, saya hampir bunuh tetangga saya. Enggak, orang tahu dia nggak boleh membunuh. Lalu kenapa itu harus didokumenkan? Supaya orang tahu bahwa tidak membunuh orang lain adalah bagian yang Tuhan tuntut dari kehidupan manusia. Bukan kunci kuat untuk mengalahkan dosa, bukan. Taurat tidak diberikan untuk manusia mempunyai kekuatan mengalahkan dosa. Kasih karunia pun tidak diberikan untuk manusia punya kekuatan mengalahkan dosa. Isu utama adalah, do you love God? Apakah engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau mencintai Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu? Ulangan pasal 6. Apakah engkau dengan mencintai Tuhan mampu mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Imamat pasal yang ke-19. Nah ketika saudara combine, 18 atau 19 saya lupa. Ketika saudara combine, mengaitkan ini baru saudara sadar. Selama ini Tuhan panggil kita jadi umatnya. Bukan untuk beri kekuatan untuk mengalahkan dosa. Selama ini Tuhan panggil kita jadi umatnya. Untuk memberikan kepada kita dirinya. Supaya kita memberi diri kita kepada Dia. Itu sebabnya gambaran perjanjian dan pernikahan adalah gambaran yang paling cocok menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Saudara, orang yang sudah menikah harus lakukan apa? Cintai pasangan. Gak ada yang lain sebenarnya. Oh enggak kok Pak, banyak tuntutan dari istri saya. Mesti jemput dia, mesti cuci piring, mesti lakukan tugas ini. Istri saya banyak tuntutan. Enggak, itu bukan tuntutan. Itu sesuatu yang memang seharusnya dijalani kok. Ya namanya orang hidup di dalam sebuah rumah yang memang harus bersih-bersih kan. Suami harus jaga istri, itu wajar. Itu bukan tuntutan. Tapi yang harus ada dalam perjanjian itu adalah mencintai. Saudara tidak akan membubarkan pernikahan karena lupa cuci piring misalnya. Saya lupa cuci piring, saya mau diceraikan saja. Enggak, tapi kalau saudara kehilangan cinta kasih itu problem. Maka cinta kasih dijaga dalam perjanjian. Dan perjanjian dijadikan bermakna oleh cinta kasih. Perjanjian adalah pernyataan kasih. Pernyataan kasih adalah
sesuatu yang dilindungi oleh perjanjian. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan sedang menyatakan kasih atau karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup selamanya menikmati Tuhan, selamanya mengasihi Tuhan, selamanya mempersembahkan diri untuk Tuhan, selamanya menerima diri Allah yang diberikan bagi kita. Jadi bagaimana manusia mengalahkan dosa? Dengan berfokus ke Tuhan. Belajar mencintai Tuhan, maka saudara akan sadar isu tentang dosa pelan-pelan ditinggalkan. Sesuatu yang membuat saudara gagal menjalankan kehidupan Kristen adalah ketika saudara tidak lagi memberi hati untuk Tuhan. Ini problem besar. Agustinus mengingatkan itu. Jika engkau berikan hatimu bagi dunia, engkau jahat. Jika engkau berikan hatimu kepada Tuhan, engkau akan bahagia. Inilah karunia Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudara kita belajar menikmati hidup Kristen, bukan dengan cari strategi mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan dosa, tapi menyadari isu awal adalah saya mengabaikan Tuhan. Dan penebusan adalah Tuhan tidak mengabaikan saya. Tuhan panggil saya jadi miliknya. Tuhan berkorban bagi saya. Sehingga sekarang saya mau hidup untuk Tuhan. Ada satu pertanyaan penting yang ditanyakan oleh seorang dosen yang melatih, seorang misionaris yang juga dosen yang melatih para misionaris. Ya. Ditanyakan oleh seorang namanya Paul Washer. Paul Washer ini misionaris ke Peru dan dia juga melatih para misionaris untuk melayani. Ada satu orang tanya, apa yang diperlukan untuk menjadi misionaris? Apa yang harus saya miliki supaya saya bisa hidup suci dan saya bisa mengalahkan semua godaan untuk membuat saya berpaling dari panggilan saya. Lalu Paul Washer dengan gaya khasnya, dengan senyum melihat ke orang ini dan mengatakan, apakah cinta perlu dijelaskan? Jika engkau sudah mencintai seseorang, bagaimana saya menjelaskan keharusan kamu untuk setia kepada orang itu? Jika engkau mencintai istrimu, dia bilang, apakah saya perlu jelaskan bagaimana caranya supaya engkau bisa menjalankan kehidupan yang baik dengan istrimu? Saudara, orang yang perlu nasihat di dalam pernikahan adalah orang yang punya masalah dalam mencintai loh. Ya coba ya, orang datang lalu mengatakan, Pak gimana ya cara saya hidup baik dengan istri saya? Ada masalah? Enggak ada masalah. Enggak mungkin. Kalau enggak ada masalah, kamu enggak akan tanya ini. Kamu enggak akan tanya dan mengatakan, gimana cara saya berelasi dengan istri saya? Dan problem besarnya adalah enggak mencintai. Oke, tentu saudara akan dapat masukan, sebaiknya kamu lebih setia, lebih sabar, lebih apa. Itu masukan-masukan yang memang perlu. Tapi masukan itu enggak akan berguna jika tidak ada cinta, enggak ada kasih. Maka Paul Washer dengan tenang melihat orang ini dan mengatakan, apakah saya perlu menjelaskan cara mencintai? Apakah kamu perlu digurui tentang cara mencintai jika engkau sedang jatuh cinta? Kalau ada dua pasangan yang sedang jatuh cinta, dua orang yang berpasangan. Dua orang, pacar gitu ya, laki-laki dan perempuan lagi pacaran dan saling jatuh cinta. Perlukah mereka tanya nasihat konseling perpacaran? Pak, perpacaran kami harus dijalankan bagaimana ya? Enggak. Perlukah dikasih tahu, kamu harus ingin ketemu satu sama lain loh. Mereka akan bilang, iya sudah, memang selalu ingin ketemu. Kami merasa dunia ini mengganggu kami bertemu. Gitu ya. Lalu dikasih tahu lagi, kamu harus sering komunikasi. Oh udah sering komunikasi kok. Nah saudara, nggak akan perlu dikasih tahu bagaimana caranya berelasi di dalam keadaan hati yang menyala-nyala dalam cinta. Nah ini yang problem ya, kenapa aku tidak bisa menjalankan kehendak Tuhan? Hatimu tidak menyala-nyala untuk Tuhan. Gimana caranya menyala-nyala? Nggak bisa cara. Relasi nggak bisa pakai cara ya, relasi itu dijalani. Nah maka saudara dan saya perlu menjalankan relasi dengan Tuhan. Relasinya bagaimana? Ada yang namanya Taurat, ada yang namanya kesetiaan, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya firman, ada yang namanya sakramen, ada yang namanya persekutuan, ada yang namanya mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu semua adalah bagian dari perjanjian. Dan itu yang akan Paulus bahas di pasal yang ke-7, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan mengarahkan hati kita kepada Dia, dan menyadari keindahan untuk menikmati menang atas dosa. Justru dengan tidak beri konsentrasi kepada dosa dan cara mengalahkannya. Tapi memberikan konsentrasi kepada Allah dan menikmati cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena diri kami yang lama sudah mati dan sekarang kami memiliki Kristus untuk kami kasihi. Kristus yang sudah mencintai kami dan Kristus yang ingin kami cintai dengan segenap hati kami. Tuhan, kami sudah tahu apa yang tidak boleh, apa yang cemar, apa yang dosa. Dikasih tahu berulang-ulang pun tidak menambah pengetahuan kami bahwa hal-hal yang buruk itu dosa. Dan masih banyak hal yang kami lakukan yang merupakan dosa dan kami menyadarinya. Kami terus tenggelam dan salah dan gagal di dalam perjuangan kami melawan dosa. Tapi kami tahu bahwa cara sejati untuk menghancurkan kuasa dosa adalah memberi hati kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau diperbarui terus di dalam iman dan hati kami yang diarahkan kepada Tuhan. Tolong ajar kami terus untuk mengerti bagaimana hidup suci dengan mencintai Tuhan dan kenapa itu akan membuat kami
belajar untuk meniadakan dosa dalam hidup kami. Kami tahu bahwa keadaan kami berjuang dalam dosa akan terus terjadi dan kami akan seringkali gagal. Tapi kami bersyukur karena kemenangan di dalam Tuhan adalah kemenangan yang melampaui pergumulan dosa yang berada di dalam anugerah Tuhan yang besar. Tuhan sudah mencintai kami dan sekarang kami mau belajar mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.